Saat itu saya meyakini ketika kita sudah meminta ke Allah, berarti Allah tanggung jawab dong. Kita sudah berikhtiar nggak dapet, yang membuka jalan keluar, yang membuka solusi itu kan Allah. Kita sudah bergerak dengan cara-cara yang menurut kita benar, tapi ternyata nggak dibuka juga, belum dikasih juga sama Allah, berarti Allah tanggung jawab gitu. Ya sudah, saya balikkan saja ke Allah. Sudah ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai apa yang dianjurkan. Selebihnya saya lepaskan ya Allah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya tetap berdoa semoga teman-teman semua, kita semua, dimanapun saudara-saudari kita berada yang saat ini sedang sulit, sedang susah, sedang terpuruk sebab masalah apapun termasuk utang, semoga Allah berikan kemudahan, rezeki yang lancar, kemuliaan hidup, rumah tangga yang bahagia, kemudahan dalam berikhtiar, dan semuanya. Dan harapan kita adalah tentunya yang paling penting adalah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman semuanya. Hari ini saya tetap membahas tentang hutang ya, dan lagi-lagi ini adalah pengalaman. Jadi semua yang ada di video YouTube saya itu adalah semuanya pengalaman yang saya rasakan dulu dan saya berbagi kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, mulai hari ini saya sarankan ya kepada teman-teman semuanya yang kepingin sekali itu supaya cepat keluar dari jeratan hutang. Saran saya deh, mulai hari ini sudahlah, titipkan saja semuanya pada Allah. Titipkan saja semua masalah, apakah itu masalah susah rezeki, masalah keluarga, dan masalah apapun, terkhusus lagi-lagi masalah hutang ya. Sudah serahkan sajalah pada Allah. Kita nggak bakal sanggup, kita nggak bakal mampu. Itu yang WA-WA ke saya ya, semua rata-rata itu keluhannya kan tentang utang, tentang keluarga, disepelekan keluarga, istri, anak, suami, bahkan menyepelekan, bahkan ada yang bersikap tidak baik dan lain sebagainya. Ya gara-gara hutang gitu. Ya karena memang kalau kita punya hutang itu kan efeknya bukan terhadap diri kita sendiri saja ya. Teman menjauhi, teman dekat yang dulunya akrab sekarang menjauh, saudara kurang kurang apa namanya, tidak menghargai kita, kemudian istri, suami, mertua, orang tua itu kadang-kadang ya itu semuanya berdampak, sehingga kadang-kadang kita itu kebingungan, kemudian ketakutan, sedih gitu ya. Gak ada tempat untuk bicara, kita berusaha untuk curhat, untuk sharing, malah mereka menjauh gitu. Ya memang begitulah faktanya. Nah, lagi-lagi saya bilang ya, kalau sudah berada di posisi itu, sudah deh, menyerah. Menyerah, pasrahkan saja pada Allah. Titipkan saja semuanya pada Allah. Kita nggak bakal mampu teman-teman semuanya. Kan selalu saya katakan bahwa ketika semua masalah itu hadir dalam diri kita, itu menurut saya baik ya. Baik, itu mungkin kita yang kurang menangkap ya. Itu Allah memberikan masalah, memberikan ujian, memberikan kesulitan. Itu sebenarnya Allah membimbing kita loh, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita itu supaya sabar, supaya ridho, supaya kita memahami bahwa kita ini memang lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan maunya Allah itu kita itu kembali padanya, kita itu bertobat kepadanya. Kalau teman-teman berusaha untuk memaksakan diri menggunakan akal, menggunakan kemampuan diri, menggunakan logika, cari ini jalan keluar dan segala macamnya, nggak bakal mampu, percaya deh nggak bakal mampu. Itu kalau sudah posisi berada di situ, itu artinya itu tadi Allah tuh pingin kita segera kembali kepadanya, tobat kepadanya, dan disitulah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Jadi teman-teman sudah deh, jangan melawan dan ikuti saja alurnya, ikuti saja maunya Allah gimana. Terus tugas kita apa? Tugas kita itu ya sudah perbaiki diri saja, bertobat saja pada Allah. Ikhtiar ya tetap dilakukan, bekerja seperti biasa, tapi hati dan pikirannya itu terus dilatih supaya kita itu terus memanggil Allah, terus meminta kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap langkah apapun, apalagi sedang masalah ya, itu kalau kita tidak melibatkan Allah, wah kita makin stres itu sendiri. Ya, hutang itu kan apa ya, siang hari kita rasanya terhina, malam hari kita apa namanya itu, ya stres lah, memikirkan mau ngapa-ngapain nggak enak gitu.
Kadang-kadang kita juga sudah berusaha sana sini tidak juga ada jalan keluar, ya sengaja itu ditutup Allah supaya kita itu datang kepadanya, kembali padanya. Itu selalu saya sampaikan teman-teman semuanya. Nah sekarang bagaimana cara menitipkan hutang itu, menitipkan masalah, menitipkan semuanya pada Allah itu. Kalau dulu saya, tapi kali ini saya khusus bahas masalah hutang ya. Kalau dulu saya cara menitipkan hutang pada Allah itu kan karena saya sudah nggak mampu lagi, sudah mentok, sudah apalah, sudah tombol itu udah dipijit tuh warna merah gitu, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Saya menyerah dan saya titipkan semuanya sama Allah. Bahkan saya tulis itu hutang saya berapa ya di selembar kertas. Pokoknya dulu saya waktu sulit itu dikit-dikit tuh nulis gitu tengah malam gitu lagi jam-jam 10 atau pas lagi tahajud tuh saya banyak nulis, saya tuangkan gitu ya. Saya dulu menitipkan hutang tuh begini pada Allah. Saya ambil selembar kertas, kemudian saya tulis di situ jumlah hutang saya. Misalnya rentenir ini sekian, rentenir ini sekian, di bank sekian, koperasi sekian, ini sekian, itu saya tulis semuanya total. Atau kalau pernah juga saya buat apanya totalnya semua, misalnya 600 juta gitu kan, saya tulis itu di selembar kertas. Bismillah ya Allah, alhamdulillah hutangku 600 juta lunas terbayar, itu contoh ya. Atau teman-teman, alhamdulillah ya Allah hutangku 1 miliar lunas dibayar. Nah itu saya tulis begitu. Tapi sebelumnya kan juga saya tulis ya hutang saya rinci tuh dengan rentenir ini sekian, koperasi sekian, bank sekian, angsurannya sekian gitu. Saya tulis rinci. Kemudian saya totalin jumlahnya misalnya 600 juta gitu, 600 juta. Terus saya ambil lagi kertas lembar, saya tulis di situ besar-besar pakai spidol tuh ya. Soalnya tulisannya sudah hilang gitu, nggak saya buat. Saya tulis itu di kertas. Alhamdulillah ya Allah hutangku 600 juta lunas terbayar. Itu saya bilang ke Allah, saya sholat hajat 2 rakaat, kemudian saya bilang ke Allah, ya Allah, ini hutangku, ini jumlah hutangku semua ya Allah. Aku sudah nggak mampu lagi untuk membayarnya. Tolong ya Allah, tolong bayarin, tolong lunasin, tolong berikan jalannya ya Allah. Hamba sudah nggak mampu lagi, hamba sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hamba pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Hamba ingin bertobat, hamba sekarang fokusnya memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan hamba kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan di langkah awal ini saya titipkan semuanya ini padamu ya Allah. Engkau bimbing, engkau tuntun hamba, engkau beri petunjuk hamba untuk bisa menyelesaikan semua ini. Ya Allah mohon lunasin hutangku, bayarin hutangku semuanya ya Allah. Aku sudah nyerah dan aku nggak mampu lagi. Udah begitu kira-kira saya bahasanya begitu ya. Begitu saya sampaikan ke Allah. Sudah setelah itu pun saya nggak terlalu mau fokus memikirkan hutang saya lagi. Ya memang tetap dipikirin gitu ya, nggak bisa serta-merta kita lupakan, kita lepaskan, nggak bisa. Tapi saat itu ketika saya sedang teringat hutang gitu, saya nggak mau mengikutin dari mana jalannya, dari mana nyarinya, gimana besok. Pokoknya saat itu yang saya lakukan, saya bertobat kepada Allah, kemudian saya memperkuat mental saya. Saya benar-benar menyiapkan hati dan jiwa raga saya ini untuk siap menghadapi resiko apapun. Ya dicaci, dimaki, dihina, dan itu pasti salah satu resiko kalau kita berhutang. Dan saya saat itu berniat nggak mau lagi lah untuk cari pinjaman apalagi yang berbunga. Tapi kalaupun misalnya saat itu sudah terasa apa ya nggak tahan kali gitu, saya juga kadang-kadang telepon ke temen gitu ya, telepon ke ya teman-teman lah pokoknya, ke saudara atau siapa. Saya juga pinjam juga, tapi yang tidak berbunga. Kalau yang berbunga saya nggak mau gitu. Saya juga berusaha gitu kalau sudah nggak tahan gitu ya, sudah ketakutan, sudah gemetar gitu ya, karena harus menghadapin kan penagih hutang itu kan tipenya beda-beda ya, ada yang galak, ada yang ini gitu. Ya udah saat ketemu yang galak itu kadang-kadang saya juga mental saya juga kadang-kadang down gitu kan. Karena dia kalau menagih itu bener-bener galak, bener-bener sadis gitu. Jadi sampai mental saya juga down. Tapi saat itu ya saya juga berusaha telepon teman segala macam, nggak ada juga. Kalau nggak ada ya sudah saya nyerah, berarti saya harus kuatkan mental saya, kuat-kuat. Udah gitu dikat lagi dengan bahasa apapun yang keluar dari dia sudah saya terima gitu. Saya saya pokoknya saya kuatkan mental lah. Ya dimarahi, dicaci maki, ya saya tetap jujur aja apa adanya, nggak mau lagi berbohong segala macamnya. Saya tetap berusaha, ya belum ada nanti saya bayar. Terserah dia mau ngomong apa, mengomel apa gitu, memaki-maki, terserah lah gitu. Karena saya sudah nggak mampu lagi, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Kita sudah cari sana, cari sini, cari segala macam, nggak ada. Yang ada dalam hati saya itu berarti Allah sudah tanggung jawab akan hal ini. Berarti insya Allah Allah itu sudah apa ya, sudah menyiapkan di balik dari kesakitan yang saya alami dulu ya. Ya sudah, saya pun hadapin saja gitu.
Ya tetap kalau misalnya besok mau bayar utang, ya juga saya ikhtiarnya ya, ya tetap juga kadang-kadang saya telepon teman, tanya ini, kalau tapi kalau nggak ada, ya sudah, saya nggak mau, udah saya hadapin, saya nggak lari di teleponnya, saya angkat, saya biarin saja semuanya, sudah mau diapain, terserah lah gitu pokoknya. Saya berpikir, ini Allah pasti tanggung jawab. Sudah, saya nggak mau lagi kemana-mana semuanya. Nah, maksud saya begitu teman-teman semua. Insya Allah, percayalah, walaupun Anda dimaki-maki, Anda dihina, tapi kalau kita benar-benar hati kita ini kuat ke Allah, kita sandarin ke Allah, insya Allah mental kita, kekuatan kita, hati kita itu insya Allah kuat. Ya walaupun saya itu juga saya itu ya, sakit, ya pastilah sakit hati, kemudian kadang-kadang kita mau emosi gitu kan, tapi karena kita salah ya nggak mungkin dong kita kita emosi, namanya kita yang salah, ya sudah kita cukup bilang maaf. Ya sudah, siangnya itu saya ditagi, dimaki, dihina, malamnya saya berdoa kepada Allah, ya nangis lagi gitu, ya Allah tadi baru dihina, ya Allah terima kasih tadi baru di ini, ya Allah tolong gimana, ya Allah kuatin, ya Allah mudah-mudahan ini semua jadi jalan ampuan. Pokoknya semuanya ya Allah saja, karena kira-kira sudah 12 pas gitu, maksudnya saya itu sudah mentok, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah kalau teman-teman sekarang berada di posisi itu, sudah deh, nyerah, balikkan ke Allah. Ikhtiar dunia ya silahkan lakukan seperti saya dulu. Saya juga nggak serta-merta pasrah gitu terus datang apa ya keajaiban, tidak. Banyak proses yang saya laluin, keajaiban itu ya, bahkan waktu saya riadoh 40 hari itu ya hampir hampir putus asa, hampir menyerah lah. Karena kan berat ya, riadoh itu berat banget gitu. Tapi ya itu tadi, nggak apa-apa berat, saya paksa karena kondisi, yang penting Allah menolong. Walaupun saat itu pertolongan belum datang, jalan keluar belum datang, tapi dengan kekuatan hati saya, keyakinan hati saya, kesiapan mental saya, itu menurut saya sudah merupakan satu pertolongan. Apapun itu saat itu resikonya. Bahkan waktu saya dipanggil pihak bank itu sama orang tua saya ya, itu wah itu udah entah gimana lah. Orang tua saya juga udah nangis itu kan, dipanggil, dimarahin gitu. Pokoknya saya sudah, karena saya bilang ke orang tua itu, sudah lama nggak ada lagi yang bisa kita lakukan, kita pasrah. Tapi sudah lama, bismillah saja. Ya kita paham namanya orang tua itu gimana kan. Tapi ya kita mau gimana lagi, nggak bisa. Kan kita nggak bisa maksa Allah. Dunia ini kan milik Allah, bukan milik kita. Kita berdoa saja tugasnya, kita meminta saja, selebihnya Allah. Saat itu saya meyakini ketika kita sudah meminta ke Allah, berarti Allah tanggung jawab dong. Kita sudah berikhtiar nggak dapet, yang membuka jalan keluar, yang membuka solusi itu kan Allah. Kita sudah bergerak dengan cara-cara yang menurut kita benar, tapi ternyata nggak dibuka juga, belum dikasih juga sama Allah, berarti Allah tanggung jawab gitu. Ya sudah, saya balikkan saja ke Allah. Sudah ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar semaksimal mungkin sesuai apa yang dianjurkan, selebihnya saya lepaskan ya Allah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Ya begitu, dihantam, dibanting, dicaci maki, diteror, segala macam lah. Tapi ya apa mau kita buat, nggak ada lagi. Makin teman-teman melawan, makin kita itu mengandalkan kemampuan, mengandalkan segala macam, ente makin mentok sendiri, ente makin stres sendiri. Coba aja kalau nggak percaya itu. Kayaknya kan teman-teman yang WA ke saya itu ya, yang WA ke saya tuh, dikala ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya cukup bilang la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ya karena memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paling saya hanya memberikan saran dengan pengalaman saya. Selebihnya ya tergantung teman-teman semua bagaimana. Cara saya begitu. Kalau teman-teman mau pakai cara yang lain silakan. Tapi saya katakan lagi-lagi, ente mau pakai ikhtiar dunia dengan mengandalkan pikiran, mengandalkan relasi, mengandalkan segala, ente makin mentok itu. Coba aja, apalagi pakai sistem gali lubang tutup lubang. Coba aja tuh. Ya boleh kita mau pinjam ke teman yang lain, tapi jangan yang berbunga. Ya kalau nggak dapet, karena zaman sekarang tuh susah pinjam uang gitu ya, ya sudah nyerahin deh, pasrahin ke Allah. Yang penting kan ente sudah berusaha. Tapi yang paling penting ikhtiar langitnya itu dikencangkan, jangan sampai di situ saja. Ini kan kita tidak sholat tahajud, sholawat, maunya kita kerjakan 1 minggu atau 1 bulan terus semuanya selesai. Wah nggak begitu, walaupun ada juga yang begitu kan, tapi prosesnya itu tidak begitu. Prosesnya itu kita ya diuji dulu, kemudian sengaja itu dibuat Allah susah dulu, supaya apa? Kita diuji nih, sungguh-sungguh nggak, sabar nggak, baik sangka nggak pada Allah, yakin nggak pada Allah. Kalau ente nggak yakin, ente berburuk sangka lah, hidup ente gimana mau selesai, utang mau masalah mau gimana selesai. Makanya tetap baik sangka aja.
Dunia ini milik Allah, segala apa yang ada di langit ini milik Allah, semuanya yang atur Allah. Yang menagih marah itu atas izin Allah. Kan hatinya Allah yang gerakin. Dia marah. Kenapa orang itu memarahin kita? Supaya kita sadar mengakui kesalahan kita sabar, kita ridho, kita terima. Insya Allah kalau semuanya itu sudah kita lewatin, akan indah, akan ada kebahagiaan di sana. Badai itu pasti berlalu, tidak selamanya itu eh, kesulitan itu abadi, nggak ada. Kesulitan itu nggak abadi. Insya Allah kesulitan itu pasti akan berganti dengan kebahagiaan. Hari ini siang, malam, malam, siang, begitulah seterusnya kehidupan. Maka kencengin riadohnya. Fokus minta ampunan Allah, fokus dekatin Allah, terus minta ke Allah, terus doa ke Allah dengan kondisi apapun yang kita alami, pasrahkan semuanya pada Allah. Insya Allah kalau begitu, mudah-mudahan nggak lama insya Allah pertolongan Allah itu akan kita temukan. Pertolongan Allah itu akan kita dapatkan. Keajaiban akan kita dapatkan. Syaratnya tetap terima, sabar, ridho, pasrah, ikhtiar dunia tetap lakukan. Kemudian ikhtiar langitnya lebih dikencangkan lagi. Bahkan tuh ada yang bilang, sudah deh jangan pakai ikhtiar dunia. Pakai itu ikhtiar langit. Masya Allah luar biasa. Dan saya termasuk orang yang menurut saya ya, secara pengalaman saya itu bisa keluar dari itu semua itu ya berkah saya benar-benar merutinkan diri saya untuk riyadhah 40 hari bahkan lebih itu ke Allah, gak yang lainnya. Oke teman-teman semuanya itu aja ya, mulai hari ini sudah deh titipkan saja hutangmu pada Allah. Caranya itu tadi yang saya sampaikan. Tulis semua jumlah hutangmu, kemudian bilang ke Allah, ya Allah ini daftar hutangku, aku udah gak mampu lagi untuk bayar, hamba titipkan semuanya padamu ya Allah. Hamba ingin perbaiki diri, hamba ingin tobat. Sudah selesai, hadapi semuanya. Bismillah, insya Allah Allah berikan kekuatan. Oke baik teman-teman itu aja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.